Rapat pengesahan Raperda APBD Kota Metro tahun 2025 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Metro, Ahmad Kuseini. Pengesahan Raperda APBD Kota Metro 2025 dilakukan saat rapat paripurna pengambilan keputusan bersama di ruang sidang DPRD Kota Metro pada Selasa siang. Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2025 disusun menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Berdasarkan pembahasan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, struktur APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 mengalami defisit sebesar 10 miliar rupiah. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Metro, Ramadoni menyebutkan, rancangan APBD Kota Metro tahun 2025 diproyeksikan sebesar 1 triliun 89 miliar rupiah lebih. Angka itu meliputi pendapatan asli daerah sebesar 360 miliar rupiah lebih dan pendapatan transfer sebesar 719 miliar lebih. Sementara itu anggaran belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer ditetapkan sebesar 953 miliar lebih. Kemudian belanja modal sebesar 131 miliar rupiah lebih, belanja tak terduga sebesar 2 miliar, serta belanja transfer 1 miliar 950 juta rupiah lebih. Laporan Badan Anggaran memuat kebijakan program maupun pembangunan dengan sejumlah skala prioritas. Terdapat pergeseran anggaran dengan pertimbangan yang telah disepakati antar Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, TPAD Kota Metro. Pos penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk program dan kegiatan, di mana penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah didanai APBD dan pendanaan APBN. Rincian itu meliputi pendapatan komponen pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sektor belanja diantaranya mencakup belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial. Adapun belanja modal yang meliputi sejumlah komponen, peralatan, dan aset tetap. Sementara itu, sektor pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama sisa anggaran tahun ini. Dari hasil pemaparan Badan Anggaran, struktur APBD Kota Metro mengalami defisit sebesar 10 miliar rupiah lebih. Postur APBD Kota Metro 2025 mengalami kenaikan yang disumbangkan pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan didukung penambahan dari pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Data Badan Anggaran struktur APBD Kota Metro mengalami defisit sebesar 10 miliar rupiah. Namun defisit anggaran yang mampu ditutupi dari sisa lebih perhitungan anggaran Silpa periode tahun 2024 sebesar 12 miliar rupiah. Rincian Silpa sebesar 12 miliar rupiah itu diperuntukkan untuk menutupi defisit pembiayaan sebesar 10 miliar dan 2 miliar untuk penyertaan modal di Bank Lampung. Hasil final APBD Kota Metro 2025 akan menjadi acuan untuk penataan kegiatan dalam optimalisasi pencapaian target kinerja. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tapi pun Saudara Wali Kota Metro yang terhormat, Saudara Wakil Wali Kota Metro yang terhormat, Saudara Wakil Ketua, Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Metro yang kami hormati, para camat dan lurah sekota Metro yang kami hormati, pimpinan instansi vertikal sekota Metro
Yang kami hormati pimpinan Parpol dan Ormas Kota Metro atau yang mewakili, rekan-rekan pers, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro dengan agenda pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda Kota Metro tentang APBD tahun anggaran 2025. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara wali kota dan wakil wali kota, anggota Forkopimda, saudara sekda, kepala OPD, serta seluruh undangan sekalian yang berkenan hadir di ruang rapat ini. Semoga semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna hari ini dihadiri 18 anggota dari 25 anggota dewan. Dengan demikian, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro Selasa tanggal 26 November 2024, rapat ke-12, masa sidang ketiga, tahun sidang 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Masuk yang ada kaitannya dengan rapat paripurna pada hari ini. Berhubung tidak ada surat masuk, telah dibahas secara intensif oleh Badan Anggaran DPRD Kota Metro serta oleh Badan Anggaran DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro. Dalam pembahasan tersebut, marilah kita dengarkan dan simak bersama laporan Badan Anggaran DPRD Kota Metro. Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Metro, pembahasan raperda tentang anggaran. Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil yang kami hormati, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Metro. Yang kami hormati Lurah Kota Metro. Yang kami hormati Saudara pimpinan partai politik, Saudara Sekretaris Daerah Kota Metro, staf ahli dan asisten Wali Kota Metro. Saudara, 1. Pendahuluan. Untuk pengamanan kita sehingga pada hari ini dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat yang kami hormati, sebagaimana dimaklumi bahwa pembahasan rancangan peraturan Haji Ansori SE/MM, Dr. Andes Haji Sudarsono MM, Haji Subuhan SE dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Metro dengan komposisi dan personalia sebagai berikut. Haji Wahid Asqari SPD MBDI, Yusron Fauzi Saleh SH. PPAS APBD tahun anggaran 2025. 2. Hasil pembahasan komisi-komisi DPRD Kota Metro dengan organisasi perangkat daerah Kota Metro, pembahasan tentang KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. 3. Pengantar nota keuangan dan rencana rancangan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. 4. Pandangan umum fraksi dan tanggapan atau jawaban Saudara Wali Kota atas pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Kota Metro. 5. Hasil pembahasan komisi-komisi dengan Badan Anggaran DPRD Kota Metro. Rencana tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD akan mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Untuk itu, dalam penyusunan rancangan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 diarahkan dari upaya pemerataan dan pembangunan dan hasil-hasilnya agar peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonom daerah yang dimilikinya, sehingga mampu mencerminkan kebutuhan real masyarakat dan sejalan dengan kerangka nasional atas dasar prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. A. Proses pembahasan.
Untuk mencapai hasil maksimal dalam pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan sebagai berikut. Terlampir akan dianggarkan sebesar 1.089.823.847.863 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp953.968.291.450 B. Belanja modal terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya sebesar Rp131.956.411. C. Belanja tidak terduga terdiri atas belanja tak terduga sebesar Rp2 miliar. D. Belanja transfer terdiri atas belanja bantuan keuangan sebesar Rp1.950.000.000. Dari keterangan di atas dapat digambarkan bahwa struktur APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp10 miliar. 3. Pembiayaan. Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp10 miliar dengan rincian sebagai berikut. A. Penerimaan pembiayaan terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya silpa sebesar Rp12 miliar. B. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar Rp2 miliar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya defisit yang dialami dapat ditutupi oleh sektor pembiayaan. Dengan adanya pembahasan berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah seperti tersebut di atas, maka ringkasan APBD tahun anggaran 2025 adalah sebagai mana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan badan anggaran ini. 4. Kesimpulan. Perancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2025 adalah hasil kerja sinergi antara komisi DPRD Kota Metro, Badan Anggaran dan ketua-ketua fraksi DPRD Kota Metro bersama tim anggaran pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah Kota Metro dan telah dilaksanakan secara maksimal untuk kemudian dapat dilanjutkan pada pembahasan bersama seluruh anggota DPRD Kota Metro dan kiranya nanti dapat disetujui bersama pada rapat paripurna hari ini. Badan Anggaran DPRD Kota Metro, Ketua, Wakil Ketua Haji Abdul Hafiz MM, Sekretaris Ade Erwinsyah SSTP MM, Muhammad Ninanto SPT, Insinyur Hadi Kurniadi STMT, Evril Hadi MKes, Mayati SKM MKes, Haji Basuki Rahmat, Haji Fahmi. Wali Kota Wahdi Sirajudin memaparkan 4 sektor yang menjadi concern pemerintah dalam penyusunan APBD Kota Metro 2025. Poin tersebut diprioritaskan untuk infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, capaian kinerja program prioritas, serta pemerataan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan bagi masyarakat. Saat ini, pihak eksekutif dan legislatif tengah mendorong terkait pendapatan dari sektor perpajakan. Ibu yang saya hormati dan cintai, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang mulia, anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Kota, asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Proses penyusunan APBD tahun anggaran 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan, serta tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, prioritas pembangunan Kota Metro pada tahun 2025 terdapat 4 poin utama dalam target penganggaran tahun 2025. Yang pertama, pembangunan sumber daya manusia dengan sasaran. Yang kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana yang berkelanjutan. Dan yang keempat, pelaksanaan reformasi birokrasi. Tahun 2025 akan menjadi tahun pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang bertujuan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa dengan mempermudah pengiriman sarana produksi dan mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar dengan memberikan aksesibilitas, meningkatkan aksesibilitas jasa pelayanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan. Kemudian upaya pencegahan banjir, pengelolaan lingkungan, peningkatan perekonomian, serta peningkatan kegiatan sosial budaya masyarakat di Kota Metro. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang mulia, tahapan selanjutnya setelah ditandatangani nota persetujuan pengesahan APBD tahun 2025 ini, maka akan dilakukan tahapan evaluasi oleh pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinergikan program pembangunan yang dianggarkan dalam APBD Kota Metro dengan kebijakan program pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat. Selanjutnya pada kegiatan evaluasi diharapkan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluasi provinsi dapat kita tindak lanjuti untuk penyempurnaan. Akhirnya, saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Kota Metro menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan yang telah bekerja maksimal dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran guna pengambilan persetujuan bersama atas raperda tentang APBD Kota Metro tahun 2025, sehingga harapan kita terbentuk satu bingkai kerjasama yang baik serta dilandasi dengan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan Kota Metro Bumi Sayawa yang kita cintai. Kami menyadari bahwa saran dan pendapat yang disampaikan oleh Dewan yang terhormat bahwa kesemuanya adalah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan raperda tentang APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 agar semua kegiatan yang terprogram benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Metro. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas mulia untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan Kota Metro Bumi Sayawa yang kita cintai dan banggakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bumi Sayawa yang kita cintai. Mari telah dibahas secara intensif oleh Badan Anggaran dari Kota Metro serta oleh Badan Anggaran DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro. Dalam rapat tersebut adalah menjelaskan dari sisi pesan laporan Badan Anggaran DPRD Kota Metro. Yang kami hormati pada pimpinan
Kota Metro pada hari ini, maka selesailah agenda rapat paripurna pada hari ini. Dan sebelum rapat ini ditutup, marilah kita Demikian tadi rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini telah kita selesaikan. Atas nama pimpinan Dewan, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, anggota Forkopimda, dan seluruh undangan sekalian. Sekaligus mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam kami memimpin rapat paripurna kali ini. Semoga semua yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Kota Metro yang sama-sama kita cintai. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini kami tutup. Sekian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah dan DPRD tengah merumuskan terkait regulasi pajak dari sektor pendapatan pajak yang sah. Pihak eksekutif dan legislatif berkomitmen mewujudkan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan. Hal itu disesuaikan dengan postur APBD dengan pertimbangan pembangunan yang langsung menyasar ke masyarakat. Rapat paripurna yang dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD Kota Metro ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pihak pemerintah yang diwakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro bersama unsur pimpinan legislatif DPRD Kota Metro. Dari Kota Metro, Yoyo WD melaporkan.